Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Syafi'i dengan NIM 21 100 120 140 120 yang merupakan salah satu mahasiswa Teknik Geologi pada Universitas Diponegoro. Dan juga di sini saya juga sebagai praktikan dari salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah Geologi Struktur. Pada kali ini terdapat video pengerjaan saya untuk pengerjaan melalui software DIPS, yaitu pengerjaan kekar, lipatan, drag fault, steriasi, dan juga gas fracture. Untuk videonya pengerjaan seperti apa, tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengerjaan software DIPS mengenai analisis kekar. Untuk pengerjaan kekar, yang pertama kali dilakukan itu adalah membuka software DIPS yang ada, lalu mengubah proses settingnya agar tesnya diubah menjadi strike, right, atau dip. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, yang harus dilakukan setelahnya itu adalah kita memasukkan data-data yang ada pada strike dan dipnya. Dengan cara semua nomor-nomor ini kita copy sampai bawah. Kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, jika sudah semua seperti ini, yang harus dilakukan itu adalah mengklik vektor presetnya. Titik-titik ini itu adalah seperti titik-titik yang terdapat pada folder equal area net. Lalu untuk jika dilihat konturnya, kontur akan berbentuk seperti ini. Setelah itu barulah kita mulai langkah pengerjaan untuk mencari kekarnya. Pertama-tama kita akan menamai ini, kedua dari titik maksimum ini. Pertama pada sebelah ini, saya menamai ini menjadi max 1. Karena dia titik, maka saya checklist pada bagian label dan pol saja. Oke. Kemudian pada titik selanjutnya juga, cari tengah-tengahnya. Maaf, cari tengah-tengahnya. Max 2. Karena dia titik juga, maka pol dengan label divisibility-nya. Klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya itu kita membuat pol max 1 dan max 2-nya. Kita cocokkan saja titiknya. Tulis pol max 1. Karena dia bidang, maka dia checklist di bagian plan dan label. Oke. Begitupun dengan max 2-nya kita juga bikin polnya. Bagian di sini. Pol max 2. Seperti ini. Maka kita akan sudah mendapatkan dua garis pol ini. Selanjutnya itu kita buka extruder plane untuk mendapatkan sigma 2 yang terletak pada tengah-tengah dari pol max 1 dan pol max 2 pada sebelah sini. Kita klik saja pol max 1 max 2 nya. Maaf. Tulis sigma 2. Karena titik jadi pol. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Kemudian kita mewarnai menjadi warna hitam biar kelihatan ya. Nah, itu kita membuat pol nih dari sigma 2-nya. Titik saja di sini. Pol max 2 kita taruh di sini. Kita bidang sebagai ini adalah sebagai bidang bantu dalam mencari sigma 1 dan sigma 2. Dalam mencari sigma 1 dan sigma 3. Karena dia bidang jadi dia plane. Nah, setelah ini kita akan menghitung sigma 1 dan sigma 3-nya. Untuk max 1 dan untuk sigma 1 atau sigma 3 ini dihitung dari berdasarkan jarak dari perpotongan antara bidang bantu dengan pol max 2 dengan bidang bantu dengan pol max 1 pada tempat ujung sini. Saya itu menggunakan tools ya. Triangle di sini dan di sini. Terdapat sekitar 50 derajat dan bawahnya 129 derajat.
Karena di bawah ini 129 derajat, maka yang terletak pada saat antara Max 1 dan Max 2 ini adalah Max 3. Karena kenapa? Karena angka ini itu adalah di atas 90 derajat. Yang dimana kalau dia di atas 90 derajat, maka di antara Max 1 dan Max 2 ini adalah sigma 3. Sebaliknya, jika ini di bawah 90 derajat, maka di antara sigma 1 dan sigma 2 ini adalah, maaf, di antara Max 1 dan Max 2 ini adalah sigma 1. Seperti itu. Untuk jaraknya dari perpotongan ini ke sini itu adalah sekitar 50 derajat. Maka dibagi 2, 25. Oke. Pause. Selanjutnya kita menghitung ya, karena di tengah-tengah ada sigma 3, maka kita menghitung sigma 1 pada bagian sini dengan cara kita klik tools, lalu pitch screen, lalu kita paskan saja seperti ini, lalu kita hitung 25 derajat. Kenapa 25 derajat? Karena tadi kan jaraknya 50 derajatan ya. Kita hitung 25 derajat. Kita hitung dari sini, karena satu kotak, satu garis ini melambang 5 derajat, kita hitung 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terletak sigma 1. Sini terletak sigma 1. Karena ada titik, jadi dia pol dengan label sigma 1. Ya. Sementara untuk mendapatkan sigma 3-nya, itu kita lepol dari sigma 1 ke arah bawah. Bukan pol, hitung 90 derajat ke arah bawah. Kita hitung karena di sini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pada sebelah sini. Ini adalah sigma 3. Kalau titik jadi dia pol dengan label visibility ya. Klik OK. Maka didapatkan grup seperti ini. Berikutnya kita memberi warna. Nah, pada klik edit user planes. Pol maxnya kita beri warna menjadi warna biru. Lalu untuk tulisan penulisan sigmanya kita tulis menjadi warna hitam. Semua. Seperti ini. Jika sudah, kita hapus bagian toolsnya ya, all tools. Nah, jadi kita sudah mendapat semua nih, sigma 1, sigma 2, sigma 1, dan sigma 3-nya. Berikutnya jangan lupa kita klik pada bagian kanan bawah sebanyak 2 kali. Karena sigma ada bentuk titik, jadi kita pakai trend dan plunge. Setelah kita ganti menjadi trend dan plunge, kita cek dan uncheck legendnya. Seperti ini. Barulah kita mendapatkan kedudukan yang pada sebelah kanan yang bisa kita lihat. Oke, seperti itulah pengerjaan dari kekar. Jika salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan software DIPS untuk soal nomor 2, yaitu lipatan ya. Pertama kita project setting, dan kita seperti biasa kita mengganti strike jadi right dip. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melihat datanya. Data lipatan yang ada di sini, tetapi yang west ini kita ganti dulu menjadi 360 dikurangi dengan arah ininya. 271 dikurangi dengan 180 sebenarnya. Ya, kita blok dulu. Lalu kita kopas dari sini. Yang east kita hilangnya arah eastnya. Kita kurangi semua dengan 180. Saya sudah menghitung sebelumnya. Jika sudah, kita melihat vektor presetnya dulu.
Ini adalah jika kita mengerjakan pada polar equal area net, lalu kita buka kontur. Lalu kita akan melihat kontur tertinggi seperti ini. Selanjutnya kita memencet add user plane. Kita akan menamai dulu di masing-masing kontur tertingginya. Ini saya namakan dengan maksimum 1 karena dia garis, jadi dia itu pol seperti ini. Lalu saya juga akan menamakan maksimum 2 di sini. Ada titik maksimumnya. Karena di titik juga jadi pol. Oke. Setelah mendapatkan kedua garis ini, saya akan mencari nilai perpotongan antara max 2 dan max 2. Sebenarnya bisa langsung seperti ini, tapi juga bisa satu-satu. Saya ingin presisi, jadi saya follow satu-satu garisnya. Karena dia bidang. Lalu max 2 pun juga melakukan hal yang sama. Seperti ini. Plane juga. Lalu di sini saya akan dapat titik perpotongannya. Yang dimana titik perpotongan ini adalah perpotongan sigma 2. Ya. Nah, itu sini saya menuliskan sigma 2. Ketika ada titik, maka kita tulis pol di sini. Ya. Maka saya akan titik sigma 2 dan berikutnya saya akan mengeplot titik sigma 2-nya. Ngepol, maaf. Mau titik sigma 2, presisikan seperti biasa. Lalu ubah jadi plane dan ubah labelnya menjadi bidang bantu. Jadi polsik dari sigma 2 tadi itu adalah sebagai bidang bantu untuk proses ke depannya untuk mencari sigma 1 dan sigma 3. Jika sudah seperti ini, maka kita akan mencari sigma 1 dan sigma 3. Langkah pertamanya itu adalah kita harus mencari dulu jarak dari max 1 dan max 2 menggunakan tools dan menggunakan measure angle. Kita titikin masing-masing titik tertingginya. Lalu kita baca kedudukan di sini. Nah, di sini menunjukkan bahwa di bawah derajatnya ini tuh di bawah 90 derajat ya. Jika di bawah 90 derajat, maka sigma yang terdapat di antara maksimum 1 dan maksimal 2 itu adalah sigma 1. Sebaliknya, jika di atas 90 derajat pada yang di bawah sini, maka yang ada di antara max 1 dan max 2 itu adalah sigma 3. Seperti itu. Di sini kita melihat bahwa di antaranya ini adalah sigma 1 ya, gara-gara di bawah 90 derajat. Dan juga jaraknya itu adalah 107. Yang dimana 107 itu jika dibagi 2, itu sekitar 54. 53-an lah, 53. Kita buat 53. Terus, kita akan menghitung 53-nya menggunakan tools dan pitch grid. Saya cocokkan garisnya. Kita cocokkan garis pada bidang bantu. Di ini. Nah, maka kita akan menghitung 53 bebas dari max 1 atau max 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, maaf 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 53 masih bagian sini lah. Kita taruh menjadi sigma 1 di pol seperti ini. Karena ini nggak terlihat, jadi saya ganti dari sekarang ya untuk di sigma 1-nya ini menjadi warna hitam. Dan juga pol sigma 1 ke arah atas sebanyak 90 derajat untuk mendapatkan sigma 3. Mari kita pol. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pada bagian sini. 11, 18. Sigma 3. Karena titik jadi di pol dan di label. Nah, maka kita setelah mendapatkan ketiga titik ini, selanjutnya adalah kita memberi warna pada masing-masing sigma ya. Tulisan sigmanya saya ubah menjadi warna hitam semua biar kelihatan. Bila bantunya warna hijau nggak apa-apa, sigma 2 nya saya ubah menjadi warna hitam. Nah, ya. Jika sudah, klik tools dan delete all tools. Maka selanjutnya itu kita klik 2 kali ya, karena dia ini titik ya sigmanya, jadi pakai trench atau plunge.
Lalu klik 2 kali legendnya, uncheck dan cek lagi. Lalu sekarang kita akan mendapatkan kedudukan pada bagian sini. Dan seperti inilah gambarnya. Terima kasih sudah memperhatikan dan terima kasih sudah mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal gas fracture. Pada yang pertama, seperti biasa, kita ubah dulu di project setting dari deep or deep direction menjadi strike right deep. Klik OK. Jika sudah seperti ini, kita pencet kontur preset. Klik. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, barulah kita melihat soalnya. Pada soal, diketahui pada bidang sesar, arah strike-nya 145 derajat dengan DP 43. Kita klik di mana saja. Tadi strike-nya itu 145 dengan dip-nya yaitu 43 derajat. Lalu labeli karena ini dia bidang ya, maka tulisannya itu adalah bidang sesar. Dengan visibility-nya itu dia label dan plain, gara-gara dia bidang bentuknya. Lalu klik OK. Nah, jika sudah bentuk seperti ini, kita bikin lagi nih yang lainnya nih, yang gas fracture-nya, bidang gas fracture. Dengan cara kita klik di mana saja, dengan strike-nya 35 derajat, dan dengan dip sebesar 41 derajat. Lalu labeli dengan tulisan gas fracture. Ini, karena dia bidang, maka kita checklist pada bagian label dan plain saja. Lalu klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Oke, langkah berikutnya itu kita akan mendapatkan sigma 2. Karena kenapa? Karena kita mendapatkan titik potong antara gas fracture dengan bidang sesar. Kita zoom, inilah titik perpotongannya, kita zoom, kita tandai pada bagian sini. Nah, kita tulis sigma 2. Dengan visibility itu berupa pole, gara-gara dia titik. Jadi bukan plane, dari pole dan hanya pole dan label. Oke. Nah, maka adalah sebab 2. Dari sini kita akan membuat lagi. Kita akan mempol titik sigma 2. Itu hanya paskan saja di titik sigma 2 sebelah sini. Paskan. Lalu kita tulis di sini. Bidang bantu. Lalu gara-gara dia bentuknya bidang, jadi kita klik plane dan label. Klik OK. Nah, setelah kita dapat bidang bantu, kita juga akan mendapatkan sigma 1. Sigma 1 itu adalah sigma yang dibentuk dari bidang gas fracture dengan bidang bantu pada sebelah kanan sini. Nah, inilah sigma 1. Klik, terus label sigma 1. Lalu yang kita taruh itu adalah label dan pole. Karena kita hanya ingin menandakan saja di sini titik, bukan membuat sebuah bidang. Klik OK. Nah, dari sigma 1 ini, kita kan udah dapat sigma 1 dan sigma 2, kurang sigma 3. Untuk mendapat sigma 3 itu adalah menghitung 90 derajat dari sigma 1 ke arah kiri. Nah, untuk menghitungnya itu dengan alat bantuan dari tools dan pitch grid. Kita sesuaikan dengan bidang bantu, yaitu hanya sesuaikan di sini. Nah, luruskan saja. Ya, kurang lebih ya seperti ini. Paskan, presisikan. Jika sudah dipaskan seperti ini, kita menghitung nih dari sigma 1 ke arah kiri sebanyak 90 derajat. Kita tunggu dari sini. Kalau satu kotak itu di sini, satu garis itu di sini melambangkan 5 derajat. Untuk 90 derajat kita membutuhkan 18 garis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 11 ini. Karena di tengah-tengah di sebelah sini. Nah, lalu ketik di sini sigma 3. Lalu hanya pole dan label saja. Oke. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita ganti-ganti aja warnanya nih, bidangnya biar nggak pusing melihatnya. Bidang sesar warna merah. Ntar untuk gas fracture warna hijau nggak apa-apa. Untuk sigma kita taruh warna hitam. Bidang bantu jadi warna biru. Sigma kita taruh warna hitam semua. Nah, maka menjadi seperti ini. Setelah itu kita bersihkan saja nih toolsnya nih, delete all tools. Kemudian kita mengubah ini menjadi trend or plunge.
Lalu terakhir kita double klik legend di sini. Kita uncheck dan cek lagi seperti ini. Tas. Nah, lalu jadilah ini bidangnya seperti ini. Kita bisa melihat kedudukan Anda pada sebelah kanan dan juga gambarnya pada sebelah sini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan mengerjakan untuk soal stereasi atau gores garis. Pertama yang dilakukan itu adalah seperti biasa mengubah menjadi strike right and dip dari project settings. Klik OK. Kemudian klik kontur preset. Nah, setelah seperti ini, pertama kali kita membuat bidang terlebih dahulu dengan mengklik ini, dengan mengklik add user plane sini, yang dimana strike itu terdapat pada soal yaitu 227 dengan DPI 44. Ketik saja 27 dan DPI 44. Nah, enable-nya itu adalah bidang sesar. Lalu karena dia berbentuk bidang, maka yang dicek di situ adalah pada bagian label dan plane. Ya, seperti ini. Setelah dapat bidang sesar, berikutnya itu karena dia itu seriasi ya, maka kita membuatnya itu ada di tools dan membuat trend line-nya. Klik di mana saja. Lalu untuk kedudukan trennya itu mengikuti dari kedudukannya di sini. Yaitu north 246 derajat east. Ketik saja 246 di sini. Aku klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah kita tahu nih di bawah di sini terdapat titik perpotongan nih antara bidang sesar dengan trend line yang terdapat di sini. Nah, itu pertama kali itu kita klik add user plane untuk kita mengupload untuk kita mengepol dari titik ini dari sini. Upload dengan label yaitu adalah bidang bantu. Karena dia bentuk bidang, maka visibility itu di plane dengan label. Klik OK. Maka terdapat bidang bantu pada tersebut. Lalu kita tahu nih kalau di antara bidang bantu dengan bidang sesar ini terdapat titik potong di sini. Nah, titik potong ini itu adalah menjadi sigma 2 sini. Nah, itu adalah sigma 2. Yang dimana sigma 2 itu bentuk titik ya. Jadi di pol dengan label. Bukan plane karena bukan bidang. Nah, dapat sigma 2. Setelah dapat sigma 2, langsung saja itu adalah kita membuat bidang bantu yang satunya lagi. Dengan cara kita klik add user plane dan pol pada sigma 2. Paskan saja. Nah, kita ketik bidang bantu 2. Nah, ini lebih tak bantu. Sorry. Lupa untuk menggantinya. Karena dia bidang, maka kita plain dengan label yang di checklistnya. Dan labelnya itu adalah bidang bantu 2. Bidang bantu. Klik OK. Lalu maka akan menampilkan penampakan seperti ini. Langkah selanjutnya itu adalah kita ingin membuat sigma 1 dengan sigma 3 terlebih dahulu. Sigma satunya itu dengan cara dari perpotongan antara bidang bantu dengan bidang sesar. Itu kan di sini ya. Kita hitung dari sini nih. Itu kita pakai tools. Selanjutnya kita menggunakan pitch grid. Masukkan di sigma 2 sini. Bentuknya. Nah, lalu kita hitung 30 kita hitung dia 30 derajat dari perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantu 2. Bidang bantu 2 kan sini ya. Kita hitung 30 derajat nih. 10, 15, 20, 30. Nah, pada sebelah sini. Nah, 10, 15, 20, 30. Dan sini nih. Sini kita mendapatkan sigma 1 dengan pole dan label karena dia bentuk titik. Nah, untuk mendapatkan sigma 3, kita pole dari sigma 1 sebanyak 90 derajat ke arah kanan sini.
Kita hitung di sini. Karena satu garis ini melambangkan 5 derajat, maka kita hitung sebanyak 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lalu kita ketik sigma 3. Lalu visibility pole dengan label karena jadi bentuk titik. Maka kita sudah menemukan ketiga sigma. Lalu biar tidak bingung ya, kita ganti saja warnanya. Untuk bidang besar itu kita warna merah. Antara bidang warna. Bidang bantu itu kita warna biru. Sigma 2 nya kita pakai warna hitam untuk sigma. Lalu bidang bantu 2 nya juga berwarna biru. Lalu sigma-sigmanya kita warna hitam semua. Jelas penampakan seperti ini. Untuk membersihkannya seperti biasa ya, pakai tools dan delete all tools. Kalau udah all tools otomatis kan hilang ya tadi ya trend lainnya ya. Ya kalau sudah hilang nggak apa kita bikin lagi ya, di trend lainnya. Arahnya tadi 246. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ubah dulu ininya, klik 2 kali menjadi trend plunge dan legendnya juga kita uncheck dan kita cek lagi. Maka akan mendapatkan kedudukan seperti ini. Dan kedudukan ada sebelah sini yang pastikan semuanya sudah tidak bersih. Terima kasih sudah saksikan. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang drag float. Jadi untuk membuat drag float itu pada awalnya kita mau settingnya. Jadi strike right dip. Lalu jika sudah kita klik contour preset. Setelah itu kita add user plane untuk membuat bidangnya. Untuk melihat bidangnya ada data sesarnya itu 235 dengan DP 43. Dipnya 43. Karena dia bentuknya struktur bidang, maka yang kita checklist itu hanyalah label dengan plane. Lalu labelnya juga kita kasih tulis bidang sesar. Bidang sesar. Maka akan bentuk seperti ini. Berikutnya kita akan membuat drag floatnya. Untuk membuat drag floatnya itu 108 dan 56 untuk strike dipnya seperti ini. Karena dia bidang juga, maka label dan plane yang kita checklist. Kita klik OK. Lalu klik juga pada labelnya dan drag float. Ya seperti ini jadinya. Jika sudah membuat seperti ini, maka terdapat titik tengah ini nih, titik pertemuan antara bidang sesar dengan drag float. Yang dimana pada titik ini merupakan sigma 2. Karena sigma 2 itu bentuknya titik, maka kita checklistnya pole dengan label aja, lainnya tidak. Seperti ini. Nah, berikutnya itu kita membuat pole dari sigma 2 untuk menemukan sigma 3 dan sigma 1-nya. Kita pole sigma 2-nya dengan tulisan bidang bantu. Dengan yang dicari itu plane dengan labelnya karena berbentuk bidang. Jika sudah di OK, maka Anda berbentuk seperti ini. Lalu kita akan membuat sigma 3 aksen dulu. Sigma 3 aksen itu terletak di antara bidang bantu dengan drag float. Pada sebelah sini. Kita klik, kita tulisnya di sini sigma 3 aksen. Lalu karena ada bentuk titik, maka pole dengan label yang kita checklist. Klik OK. Dapat sigma 2. Sigma 3 aksen. Dari sigma 3 aksen ini kita akan mencari sigma 1 aksen. Sigma 1 aksen itu berjarak sekitar 90 derajat dari sigma 3. Di sini, daerah sini. Dengan bantuan pitch grid.
Titik itu letakkan pada sigma 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan menghitung 90 derajat dari sigma 3. Tetapi pada garis ini, satu garisnya itu melambangkan 5 derajat. Maka kita hitung sebanyak 18 garis untuk mendapatkan 90 derajatnya. Tuh. Ya. 11 ini. Baik, kasih nama sigma satu aksen. Seperti ini. Lalu pol dengan label karena dia titik. Seperti ini, sigma satu aksen. Untuk lalu setelah kita mendapat ini, kita akan mendapatkan sigma 1. Yang dimana sigma satunya itu adalah 30 derajat dari sigma 1 aksen. Itu 30 derajat dari sini ya. Ke arah sigma 3. 1, 2, 3, 4. Sini 30 derajat ya. 5 kali 6 kan 30. Di sini. Kita kasih nama sigma 1. Visibility ya pol dengan label juga. Dapat sigma 1. Lalu berikutnya kita akan mencari sigma 3. Mencari bagaimana? Mencarinya itu adalah menghitung 90 derajat dari sigma 1 ke arah sigma 3. Atau bisa kita permudah dengan menghitung 30 derajat dari sigma 3. Berarti ke bagian sini berarti sekitar pada bagian sini. Kasih nama sini sigma 3. Dengan visibility pol dan label. Nah, maka kita akan mendapatkan bentuknya seperti ini. Lalu kita ubah warnanya, bidang sesarnya menjadi warna merah, defaultnya ini warnanya bebas ya, defaultnya itu kita ubah jadi warna biru gitu juga. Untuk sigma sigma saya ingin menggunakan warna hitam, jadi bantunya biarkan hijau, sigma sigma saya hitamkan semua. Nah, maka menjadi seperti ini. Lalu berikutnya itu adalah kita mengubah nih ini nih menjadi trend launch, lalu uncheck dan check legend ya dua kali itu. Nah, maka terdapatlah, maka selesailah pengerjaan dari drag fault dengan kedudukannya di sebelah kanan sini. Lalu untuk terakhir lihat all tools. Nah, lalu selesai pengerjaan. Terima kasih sudah nonton dan semoga membantu.